Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi untuk kita semua. Halo Sobat Literasi, senang sekali rasanya hari ini kita dapat kembali hadir dalam podcast inspirasi yang membahas tentang hal yang menarik seputar pendidikan, literasi, dan pengembangan generasi muda. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema yang sangat penting dan relevan di kalangan remaja dan juga generasi muda, yaitu mewujudkan generasi literasi melalui perpustakaan ramah anak. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mitra Arfiza. Duta Genre Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 dan juga selaku host yang akan menemani pemirsa sekalian pada podcast pagi hari ini. Dan juga tentunya telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa hebatnya dan juga tokoh pendorong dan pendukung, tokoh penggerak dan pendorong budaya literasi di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, terutama di kalangan remaja dan juga para remaja di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Bapak Budi Mulya SEMSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dengan pangkat Pembina Utama Muda 4C. Terima kasih Pak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kami hari ini. Baik Pak, langsung saja kita masuk ke perbincangan pertama kita ya Pak ya. Kalau terdengar kata literasi, kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa literasi itu hanya tentang membaca buku. Padahal sebenarnya literasi itu konteksnya begitu luas ya Pak ya. Benar sekali. Nah, bagaimana menurut Bapak makna dari literasi yang sebenarnya di era sekarang ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang menarik dari Ananda Forum Genre Kabupaten Rokan Hilir. Baik, pada kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun Perpustakaan Republik Indonesia yang ke-46 dan Hari Buku Nasional Indonesia. Berbicara tentang literasi, literasi adalah sebuah kunci untuk masa depan. Jadi literasi ini bukanlah hanya sebatas menulis atau membaca saja, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikiran kritis, dan menggunakan pengetahuan dengan bijak. Nah, di zaman sekarang, kemampuan literasi itu menjadi salah satu kunci untuk meraih masa depan. Jadi buat anak-anda semua, bahwa kita dapat melihat ketika anak-anak itu mempunyai literasi yang baik, dia akan mempunyai kecerdasan dalam berpikir, itu lebih percaya dirinya lebih tinggi, kemudian mampu untuk berkomunikasi dengan baik, kreatif dan inovatif, siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Nah, artinya literasi ini membantu anak menjadi pribadi yang cerdas dalam mengambil keputusan dan bijak dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, budaya literasi harus ditumbuh kembangkan agar generasi yang berkualitas dan mampu bersaing untuk masa-masa yang akan datang. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Baik, nah, selanjutnya Pak, plot twistnya Pak. Banyak dari kalangan kami, kalangan para pemuda ini sebenarnya ingin sekali untuk berkunjung ke perpustakaan. Namun sayangnya masih
masih banyak sebagian besar dari kami masih merasa canggung dan juga segan gitu Pak. Nah, bagaimana solusi dari Bapak untuk mengatasi rasa canggung dan juga rasa segan kami tadi gitu? Dan juga kabarnya bahwa perpustakaan Kabupaten Rokan Hilir ini ada kartu anggotanya ya Pak ya? Ya, Ah, ada kartu anggota. Nah, bagaimana cara mendapatkan kartu anggota itu dan juga bagaimana mekanisme kartu anggota itu Pak? Kalau mau ngurus apakah berbayar atau gratis gitu Pak? Baik, baik. Pertanyaan yang bagus. Dapat kami sampaikan bahwa kita di Kabupaten Rokan Hilir ini memiliki sebuah gedung dengan nama Gedung Layanan Perpustakaan. Nah, gedung ini terletak di Batu 6 di Bagan Puna, dan kami juga menghimbau kepada adik-adik semua, terutama generasi muda dan anak-anak kita semua, mari sama-sama kita berkunjung ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan Kabupaten Rokan Hilir kita punya koleksi sekitar 19.135 buku yang sudah kita input. Nah, kalau kita lihat totalnya itu ada sekitar 24 sampai 25.000 buku. Lain lagi dengan buku digital. Kita punya juga buku digital yang anak-anak semua bisa membaca dengan memakai komputer. Itu buku digital kita ada lebih kurang 3.200 buku digital dalam bentuk e-book. Kemudian kita juga di Kabupaten Rokan Hilir itu punya yang namanya aplikasi Irohil. Nah, Irohil anak-anak bisa nanti download di Play Store, tinggal memasukkan email dan nomor handphone, itu dapat membaca. Di aplikasi Irohil itu bukunya macam-macam, ada yang sifatnya pemerintahan, ada yang sifatnya teknik, ada yang sifatnya buku cerita anak. Oke, jadi dan semuanya udah terkait gitu ya Pak ya? Ya, Dalam jadi satu perpustakaan aplikasi kita gitu. cukup bagus. Oke. Jadi karena perpustakaan gedung ini baru siap dibangun akhir 2025 kemarin, kita kan baru buka di 2026. Iya. Jadi masih banyak pembenahan di sana sini. Tapi kami mengimbau kepada anak-anak kami, adik-adik kami semua yang masyarakat Rokan Hilir, juga kalangan umum, untuk dapat berkunjung ke gedung layanan perpustakaan kita. Nah, terkait dengan pembuatan kartu untuk anak-anak yang masih sekolah, adik yang masih sekolah, itu cukup membawa kartu pelajarnya aja ke perpustakaan. Nanti dengan petugas pelayanan kita akan dibantu untuk membuat KTA-nya. Sementara untuk masyarakat umum itu membawa identitas seperti KTP atau SIM untuk dapat memiliki kartu anggota. Nah, kartu anggotanya gratis, tidak dipungut bayaran. Jadi kebetulan saya juga membawa ini kartu anggota saya di perpustakaan. Jadi adik-adik nanti bisa, atau anak-anak, Ananda juga bisa memiliki kartu perpustakaan. Datang aja berkunjung, kita buka setiap hari jam kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke. Ya. Cukup simpel ya Pak ya? Cukup simpel. Oke. Menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk menciptakan perpustakaan yang ramah anak dan nyaman, sehingga anak-anak itu terdorong untuk berani untuk terus membaca dan juga belajar di sana, Pak? Baik, ramah anak itu adalah perpustakaan yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian perpustakaan ramah anak juga dirancang sesuai dengan kebutuhan usia anak. Jadi lingkungan aman itu juga cukup menjadi pertimbangan untuk dikatakan perpustakaan itu perpustakaan yang ramah anak. Jadi ciri-ciri perpustakaan ramah anak itu antara lain ruangannya bersih dan tertata rapi, buku sesuai dengan usia anak, kemudian dekorasi menarik dan penuh warna. Kami juga mengusahakan dengan petugas-petugas yang ramah untuk siap melayani anak-anak. Nah, ketika anak-anak merasa nyaman dan aman, maka minat baca mereka akan tumbuh secara alami. Nah, perpustakaan ramah anak juga dapat menjadi tempat positif untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget sekarang ini.
dan permainan digital yang berlebihan. Jadi kami menghimbau kepada orang tua, guru untuk senantiasa membawa anak-anak berkunjung ke gedung layanan perpustakaan Kabupaten Rokan Hilir. Nah, selain perpustakaan tetap nih Pak, kan ada juga perpustakaan yang langsung menyapa ke masyarakat, yaitu pustaka keliling. Nah, ada juga itu kan program dari pustaka juga kan Pak. Iya. Nah, iya. bisa dong Bapak ceritakan bagaimana program tersebut berjalan di kalangan masyarakat dan juga apa manfaatnya bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, terkhususnya para generasi muda Pak. Alhamdulillah kita di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir kita memiliki 2 pustaka keliling yang siap untuk melayani masyarakat, kemudian adik-adik yang masih bersekolah. Kami dari Dinas Perpustakaan itu sering melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah. Jadi pada umumnya pustaka keliling ini kami berkunjung untuk daerah-daerah yang memang agak jauh dari pusat kabupaten. Nah, kalau pusat kabupaten kita kan punya yang namanya gedung layanan perpustakaan, tapi untuk seperti Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Batu Ampar, kami sering melakukan kunjungan-kunjungan pustaka keliling ini ke sekolah-sekolah. Dan kita berharap pihak-pihak sekolah yang ingin sekolah-sekolahnya kami kunjungi itu melakukan membuat surat ke Dinas Perpustakaan supaya kami bisa menyusun jadwal untuk bisa turun ke sekolah-sekolah tersebut. Oke, jadi kita surati dulu baru Ya, pustaka keliling kita datang, turun, gitu. ya kita turun. Baik. Terakhir Pak, apa pesan dan harapan Bapak untuk generasi zaman sekarang agar memperkembangkan literasinya gitu? Baik, buat sahabat literasi semua, mewujudkan generasi literasi adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui perpustakaan ramah anak, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, literasi kita sebagai budaya, dan perpustakaan sebagai tempat tumbuhnya generasi cerdas, kreatif, dan berprestasi. Karena dari anak-anak yang gemar membaca akan lahir masa depan bangsa yang gemilang. Oke. Baik Sobat Literasi, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Budi Mulya SE MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih atas segala ilmunya, segala wawasannya, dan juga inspirasi yang bisa Bapak curahkan kepada generasi muda, terkhususnya untuk saya pribadi nih Pak. Terima kasih banyak. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk OPD daerah yang telah mendukung kami dalam membantu untuk meningkatkan literasi di kalangan generasi sekarang. Semoga perpustakaan dapat terus menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi anak, yang menyenangkan untuk belajar, berkarya, dan serta berkembang bersama. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan pada tempatnya. Akhir kata, mari bersama-sama kita wujudkan generasi yang cerdas, kreatif, dan juga gemar literasi. Saya Mitra Arfiza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.